Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan memulai perkuliahan kita, yaitu fikih, ya, mata kuliah fikih. Dan pada kesempatan kali ini adalah pertemuan yang pertama. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian Islam, syariat, fikih, dan juga hukum Islam. Ada beberapa pokok pembahasan, ya, yang akan kita bahas dari tema tersebut. Yang pertama berkaitan dengan tema tersebut, ya. Yang pertama yaitu pengertian Islam. Ya, pengertian Islam, kemudian yang kedua trilogi Islam, pengertian syariat, hukum Islam, kemudian juga fikih, kemudian juga ada perbedaan antara usul fikih dan fikih, objek kajian ilmu fikih, dan juga tujuan mempelajari fikih, ya. Itu pokok pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pengertian daripada Islam itu apa? Itu Islam, ya. Islam kalau dari sisi bahasa, ya, atau etimologi, kata Islam ini berasal dari bahasa Arab, yaitu dari asal kata aslama yuslimu islaman, ya. Aslama yuslimu islaman, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Nah, ini pengertian terkait dengan Islam, ya. Nah, secara istilah atau terminologi, kata Islam ini berarti menyerahkan diri sebulat-bulatnya kepada kehendak Tuhan, ya. Menyerahkan diri sebulat-bulatnya kepada kehendak Tuhan. Dengan menyerahkan diri ini yaitu dengan patuh kepada perintahnya dan juga larangan-larangannya, ya. Kemudian orang yang bertauhid atau bermonoteisme ini mencoba untuk mencari keselamatan ini dengan cara patuh, tunduk kepada Tuhan. Nah, ini pengertian daripada Islam. Nah, berarti kalau kita ini sebenarnya kalau dikatakan kamu orang Islam, ya, maknanya adalah orang yang tunduk, patuh, ya, taat kepada perintah Tuhan, perintah Allah, ya. Karena memang dari sisi pengertiannya bahwa Islam ini adalah berarti tunduk, patuh, dan selamat. Orang Islam adalah orang yang mencari keselamatan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat dengan cara apa? Menyerahkan dirinya kepada Tuhan, ya. Mencari keselamatan dengan apa? Dengan patuh, tunduk kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini pengertian daripada Islam. Nah, paling tidak di dalam agama Islam ini, ya, ada 3 ajaran pokok, ya, atau 3 ilmu tentang Islam, ya, di dalam ajaran agama Islam ini. Ya, ada pokok ajaran Islam itu adalah yang pertama, ya, yang pertama adalah akidah, ya, atau yang sering disebut dengan usuluddin. Nah, usuluddin ini apa? Usul ini adalah ajaran-ajaran keyakinan, ya, keimanan, ya, kepada Allah, iman kepada Allah, atau tauhid kita, ya, kepada Allah, nubuwah, ya, atau iman kita kepada nabi, ya, rasul. Kemudian juga ada iman kepada hari kiamat, ya, atau ma'ad, ya, hari kebangkitan, nah, dan lain sebagainya. Nah, ini ajaran pokoknya, ya, yang disebut dengan usuluddin atau akidah. Nah, kemudian juga yang kedua adalah fikih atau furu'uddin. Ya, furu'uddin ini apa? Peraturan-peraturan amali atau perbuatan-perbuatan seorang mukallaf, ya, seorang yang sudah mendapatkan atau sudah sampai pada taklif untuk menjalankan hukum, ya, atau
menjalankan kewajiban-kewajibannya. Kemudian yang ketiga adalah akhlak. Ya, ajaran pokok di dalam agama Islam ada yang ketiga adalah akhlak. Ya, akhlak ini apa? Masalah-masalah yang berkaitan dengan kejiwaan, hati, ya, dan juga dengan kaitannya juga dengan perbuatan. Nah, ini tiga pokok ajaran di dalam agama Islam yang sering disebut dengan trilogi Islam. Nah, itu kemudian di dalam agama Islam, ya ada istilah-istilah yang lain, ya, istilah-istilah yang lain selain tadi ada Islam, kemudian juga ada trilogi, ada istilah yang namanya syariat, ya. Nah, syariat ini yang sering kita sering mendengar tentang syariat. Ini salah satu istilah yang ada di dalam agama Islam, ya. Apa itu syariat? Ya, apa itu syariat? Ya, syariat, ya, atau syara, ya, ini secara etimologi ini berasal dari kata syara'a, ya, yang berarti memulai atau mengawali atau memasuki atau memahami, ya. Sebelum Islam, kata syara atau syariat ini juga sudah ada, ya, sudah ada. Nah, sebelum Islam ajaran kata syariat ini digunakan untuk jalan, ya, untuk jalan yang ditapaki menuju suatu air, ya, tempat air, ya, menuju tempat air atau oase lah kalau di Arab begitu, ya. Di Jazirah Arab ini disebut oase, ya. Jadi jalan menuju kepada air tersebut atau oase tersebut itu disebut dengan syara atau syariat. Nah, setelah Islam datang kemudian menggunakan kata syariat ini, ya, syariat ini digunakan untuk istilah berkaitan dengan hukum, ya, berkaitan dengan hukum, ya, hukum, ya, atau peraturan atau undang-undang, ya, sebuah jalan hukum untuk, ya, menuju kepada sesuatu yang keselamatan, ya, sesuatu yang menyejukkan, ya, sesuatu yang membahagiakan, kan begitu, ya. Nah, kalau di dalam terminologi atau pengertian secara terminologi atau istilah, kata syariat ini adalah diartikan sebagai beberapa peraturan atau ketentuan-ketentuan yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk manusia, mencakup keyakinan, perbuatan, dan juga akhlak, ya. Syariat Islam adalah hukum, ya, atau peraturan yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam, baik di dunia maupun di akhirat. Maka kata syariat ini ada kaitannya juga dengan kata Islam tadi, ya, terkait dengan ketundukan, hukum-hukum, ya, ketundukan kepada hukum, ketaatan kepada hukum, ya. Islam kemudian juga syariat ini secara pengertiannya ini ada kaitannya, yaitu dengan hukum, ketaatan kepada hukum, ya. Nah, itu hukum yang tentunya yang ada di dalam agama Islam. Kemudian syariat juga ada yang mengatakan bahwa hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, ya, hubungannya dengan manusia, hubungannya manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungannya dengan sesama manusia maupun juga hubungannya dengan alam sekitar, kan, berdasarkan Al-Qur'an maupun hadis, ya. Nah, itu ada syariat. Kalau di Indonesia sendiri ada istilah hukum Islam, ya. Tadi Islam, syariat, ada hukum Islam. Nah, apa itu hukum Islam? Nah, hukum Islam ini adalah seperangkat peraturan wahyu, ya, seperangkat peraturan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini. Maka kalau dari sisi ini pun ada
kesamaan istilah ya antara syariat kan juga hukum Islam. Nah, hukum Islam ini merupakan syariat Islam yang berisi sistem kaidah-kaidah, kemudian yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah. Ya, mengenai tingkah laku orang yang sudah dapat dibebani kewajiban atau taklif. Ya, yang diakui dan diyakini yang mengikat semua pemeluknya. Nah, ini hukum Islam. Kemudian juga syariat dalam pengertian agama atau hukum Islam ini adalah jalan yang lurus, ya, jalan yang lurus yang ditentukan oleh Allah untuk dilaksanakan. Ya, syariat meliputi segala ketentuan dan hukum yang ada berdasarkan Al-Quran dan juga sunnah atau hadis. Syariat juga merupakan nama hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hambanya dengan peraturan Rasulullah, baik mengenai amalia, akhlak maupun juga akidah, ya, akidah. Nah, ruang lingkupnya bagaimana? Ruang lingkup dari syariat ini atau hukum Islam ini, ya, ini tentu lebih luas, ya, mencakup akidah, amalia dan juga akhlak, ya. Sementara itu ruang lingkup fikih nanti, ya, ini berkaitan dengan amalia. Nah, itu. Ini terkait dengan hukum Islam, ya, pengertian. Nah, lalu pengertian dari fikih, ya. Ya, pengertian daripada fikih. Kalau fikih ini secara bahasa ini berasal dari kata fikih, ya, begitu, ya. Berasal dari kata atau secara bahasa ini berasal dari kata faqiha, ya, faqiha yafqahu fiqhon, ya, berasal dari bahasa faqiha yafqahu fiqhon yang berarti mengerti atau paham, ya, atau paham. Nah, ini, ya. Kemudian fikih ini juga ada yang memaknai bahwa fikih ini artinya paham atau juga cerdas, ya. Paham atau cerdas, ya. Atau cerdas. Kalau secara istilah bagaimana fikih ini? Nah, secara istilah fikih ini adalah mengetahui hukum-hukum syara', ya, atau hukum syariat, ya, yang berhubungan dengan amal perbuatan yang digali melalui dalil-dalil secara terperinci. Jadi kalau hukum fikih ini sudah berkaitan dengan produk yang dihasilkan oleh seorang mujtahid, ya, terkait dengan amaliyah, khususnya terkait dengan amaliyah. Nah, ilmu fikih ini adalah, ya, fikih ini adalah ilmu-ilmu tentang hukum-hukum syariat, ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Fikih, nama kalau faqih, ada istilah faqih. Nah, kalau faqih ini adalah orang yang mendalami fikih, ya, atau fuqaha, para fuqaha. Nah, itu terkait dengan fikih, ya. Nah, fikih ini lebih menuju kepada apa? Amaliyah, ya, atau furu'uddin, ya, amaliyah yang berkaitan dengan bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah-ibadah kita kepada Allah. Nah, ilmu fikih ini adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bertalian dengan perbuatan manusia yang dapat diusahakan dari dalil-dalil yang terperinci tadi. Ya, seperti apa? Ya, bagaimana tata cara sholat, tata cara zakat, ibadah haji, wudu, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga ada istilah di dalam agama Islam itu ada usul fikih dan juga ada fikih tadi, ya. Ya, apa perbedaannya dengan usul fikih, ya, antara fikih dan usul fikih ini, ya. Kalau usul fikih, ya, ilmu usul fikih ada ilmu yang
menjelaskan tentang kaidah-kaidah, ya, menjelaskan tentang kaidah-kaidah yang dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum-hukum. Ilmu fikih adalah ilmu yang menjelaskan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang dikali dari dalil-dalil yang terperinci. Nah, itu tentang fikih, ya, tentang usul fikih. Ya, sementara fikihnya sendiri, ya, adalah hasilnya. Ya, kalau usul fikih itu adalah kaidah-kaidah untuk mendapatkan hukum. Nah, fikihnya adalah hasil dari istihad yang dilakukan tadi, ya, usaha-usaha yang dilakukan tadi, ya. Nah, itu. Nah, lalu apa objek kajian fikih ini? Objek kajian ilmu fikih, ya. Nah, objek kajian hukum fikih, ya, hukum yang berkaitan, ya, yang objek kajian ilmu fikih ini mengkaji tentang hukum yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, yakni orang yang telah akil balik dan mempunyai hak dan kewajiban atau taklif, ya. Nah, ruang lingkup dari pembahasannya adalah hukum yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Khaliqnya atau hablum minallah, ya, Allah Subhanahu wa taala, hukum yang berkaitan dengan ibadah. Kemudian yang kedua, hukum yang berkaitan dengan muamalat, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama, baik pribadi maupun kelompok. Nah, itu objek dari kajian ilmu fikih. Ya, kemudian apa tujuan kita mempelajari ilmu fikih ini? Ya, mempelajari ilmu fikih ini, ya. Ya. Yang pertama tentu untuk menerapkan hukum syara, ya, atau syariat pada setiap perkataan dan perbuatan mukallaf. Karena itu ketentuan-ketentuan itulah yang digunakan untuk memutuskan segala perkara atau persoalan dan menjadi dasar fatwa. Dan bagi setiap mukallaf, ya, bagi setiap mukallaf akan mengetahui hukum syara pada setiap perkataan dan perbuatan yang dia lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Untuk menerapkan hukum-hukum syariat Islam terhadap perbuatan-perbuatan ucapan manusia, seperti rujukan seorang hakim, ya, dalam keputusannya di dalam pengadilan, rujukan seorang mufti di dalam fatwanya, ya, rujukan seorang mukallaf untuk mengetahui hukum syariat dalam ucapan dan perbuatannya, ya. Kemudian untuk mengetahui sebagian besar ilmu-ilmu hukum furu', ya, dalam agama, terutama di dalam mazhab-mazhab yang diakui di dalam agama Islam. Seperti apa? Ya, seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kemudian juga ada mazhab Ja'fari, ya. Kemudian yang keempat, tujuan dari mempelajari fikih ini adalah untuk mendapatkan jalan menuju keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu terkait dengan pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu terkait dengan pengertian Islam, teologi Islam, pengertian syariat, hukum Islam, pengertian fikih, perbedaan antara usul fikih dan fikih, objek kajian fikih, dan tujuan mempelajari fikih. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.